Kisah Asbabun Nuzul Surat Ali Imran ayat 181. Kisah ini terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah. Seorang pendeta Yahudi bernama Phanhas menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Abu Bakar. Merasa tidak terima Allah dihina oleh Phanhas, Abu Bakar langsung menamparnya dengan keras. Phanhas mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah. Mayoritas penduduk Madinah telah masuk Islam, bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Namun ada sekelompok orang yang masih setia dengan ajaran nenek moyang. Selain mereka, ada juga beberapa kelompok Yahudi yang tersebar di berbagai tempat di Madinah. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak kaum muslimin, namun keberadaan kaum Yahudi ini cukup mengganggu dakwah Rasulullah. Kaum Yahudi atau Bani Israel merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam yang terkenal suka ingkar janji. Mereka mengingkari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka yang pertama-tama mengabarkan kedatangan Nabi terakhir kepada penduduk Madinah. Namun mereka juga yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Rasulullah sedang menyampaikan sebuah wahyu yang baru beliau terima melalui malaikat Jibril, yaitu tentang anjuran untuk berinfak. Nabi menyampaikan ayat tersebut kepada semua orang yang berada di sana saat itu. Di antara mereka ada orang-orang Yahudi. Perkataan Nabi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Maksud dari kata pinjaman di sini adalah harta yang diinfakkan. Sebuah ajakan dari Rasulullah untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nilainya kecil, namun pahalanya besar dan berkali-kali lipat. Seorang pendeta Yahudi bernama Phanhas mendengar perkataan Rasulullah, dan dia menatap Rasulullah dengan tatapan sinis. Katakan saja kalau Tuhanmu itu miskin sampai harus meminta pinjaman kepada para penyembahnya. Sungguh memalukan. Biasanya Phanhas berkumpul bersama dengan kelompoknya sesama kaum Yahudi di Baitul Madaris, sebuah tempat yang ia gunakan untuk menyampaikan ajaran kitab Taurat. Orang-orang menghormati Phanhas karena ia seorang pendeta terkenal. Abu Bakar melihat kegiatan Phanhas dari kejauhan. Lalu timbul keinginan Abu Bakar untuk mengajak Phanhas masuk Islam. Diiringi dengan niat baik, Abu Bakar menyapa Phanhas. Hai Phanhas, bisakah kita bicara sebentar? Baiklah, mari kita ke sebelah sana. Phanhas mempersilahkan Abu Bakar untuk berbicara lebih dulu. Abu Bakar merasa senang disambut baik oleh lawan bicaranya. Hai Phanhas, hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, bukankah engkau ini orang yang berilmu dan tahu benar bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Kedatangan beliau telah tertulis di kitab Taurat. Maka ikutilah ajaran Muhammad dan tinggalkan ajaran Taurat itu. Sontak Phanhas marah mendengar ucapan Abu Bakar. Ia merasa Abu Bakar telah merendahkan ajaran yang diyakininya selama bertahun-tahun. Demi Allah, aku dan kaumku tidak akan menjadi pengikut Muhammad ataupun menyembah Tuhan yang tidak kaya.
Lagi pula kami telah kaya raya tanpa harus meminta-minta kepada Tuhanmu. Apa maksudmu mengatakan bahwa Tuhan kami miskin? Seandainya Tuhan kalian benar-benar kaya, tentu Dia tidak akan meminjam kepada hambanya. Bukankah hal itu yang dikatakan oleh Muhammad tempo hari? Amarah Abu Bakar semakin memuncak mendengar perkataan Fanhas yang tidak berdasar. Serta-merta ditamparnya wajah Fanhas dengan pukulan yang keras. Perkataanmu sungguh lancang, wahai Fanhas. Jika tidak ada perjanjian damai di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, aku akan memukulmu lebih keras dari ini. Fanhas sangat terkejut dengan reaksi spontan Abu Bakar. Ia marah, namun takut untuk membalas perlakuan Abu Bakar kepadanya. Sambil memegang wajahnya yang sakit, Fanhas meninggalkan Abu Bakar. Ternyata ia berniat mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan Abu Bakar mengikuti Fanhas di belakangnya. Sesampainya di kediaman Rasulullah, Fanhas mengadukan kejadian yang baru saja menimpanya. Abu Bakar yang hadir di sana mendengar penjelasan Fanhas yang tidak sepenuhnya benar. Aku tidak terima dengan pelakuan sahabatmu terhadapku. Rasulullah mendengarkan cerita Fanhas dengan seksama sambil sesekali melirik ke arah Abu Bakar. Setelah Fanhas menyelesaikan ceritanya, beliau bertanya kepada Abu Bakar, Wahai sahabatku, apa yang telah engkau lakukan kepada wajahnya? Wahai Rasul, semua yang dia katakan tidaklah benar. Memang benar, aku telah memukul wajahnya. Tapi aku punya alasan melakukan hal itu. Dia telah menghina Tuhan kita. Dia telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan bahwa Allah itu miskin, dan mereka, maksudku kaum Yahudi, menganggap bahwa diri mereka lebih kaya dari Allah. Tentu saja aku berhak marah jika Tuhanku dihina olehnya. Namun Fanhas malah membela diri, alih-alih mengakui kesalahannya kepada Rasulullah. Dia bohong. Aku tidak mengatakan seperti itu. Tidak ada saksi mata yang mendengarku mengatakan hal tersebut. Fanhas terus menyangkal tuduhan Abu Bakar yang dinilai telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya tampak tenang seperti orang yang tidak bersalah. Tak lama kemudian, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu berupa surat Ali Imran ayat 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka, membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Ayat ini turun berkenaan dengan sikap Fanhas yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu miskin, sedangkan kaum Yahudi itu kaya. Akhirnya Rasulullah SAW mengetahui bahwa Fanhas telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersikap sombong atas harta yang dimilikinya. Surat ini dinamakan Surat Ali Imran karena di banyak ayatnya mengisahkan tentang keluarga Imran. Imran dan keluarganya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan nama surat ketiga dalam Al-Quran. Imran merupakan ayah dari Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Surat Ali Imran termasuk golongan surat Madaniyah yang terdiri dari 200 ayat. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Ali Imran ayat 181. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, jangan hiraukan orang yang menghina Allah jika memang kondisinya sulit untuk dinasehati. Kedua, jangan menunda kesempatan untuk berinfak, karena infak dapat menyucikan harta kita. Dan ketiga, hendaknya kita menghindari sifat sombong, karena semua harta di dunia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.